Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya, Abu Fikri, untuk menyampaikan kembali sambungan daripada video yang pertama tentang kurban itu sendiri. Nah, baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Allah mengamanahkan kepada langit dan bumi, gunung, termasuk isi daripada semuanya itu. Tapi mereka menolak karena mereka takut untuk tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Nah, seketika diterima oleh kita yang ada pada tubuh ini, yang diistilahkan oleh Allah dalam manusia tadi, maka mereka pun ingin ikut andil mendukung perjuangan itu, perjuangan kita maksudnya, untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah tadi. Maka mereka siap menjadi abdinya kita. Langit, bumi, gunung, isinya ditundukkan Allah untuk kita, termasuk hewan kurban tadi. Nah, itu semestinya kita pahami begitu luar biasanya pengorbanan kambing, domba, kibas, sapi, kerbau, dan onta disembelih, dirobek kulitnya, diputus uratnya, dipecah tulangnya, mengalir darahnya, kemudian dikelupas kulitnya, dicencang, diambil dagingnya, limpahnya, hatinya, paru-parunya, otaknya, kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk dinikmati sebagai makanan lezat, sebagai imbas adanya ibadah kurban tadi. Dan ingat, itu tidak boleh dimakan lebih daripada 3 hari. Bukan haram tidak, tapi nilai nikmatnya itu sudah berkurang kalau lebih daripada 3 hari. Itu cerita kurban. Nah, semestinya sewaktu kita menyembelih hewan tadi, harus dengan cara yang baik. Karena mereka itu mengabdi kepada Allah dengan cara mengabdi kepada kita, pengorbanannya cukup luar biasa dan sangat luar biasa, yang kita sendiri tidak mampu loh. Kita cuma disuruh bersyahadat, puasa, sholat, zakat, haji. Walaupun kita punya kapasitas ekonomi yang bagus, badan sehat, waktu luang, dan kita banyak kesempatan, kita masih berat melaksanakannya. Buktinya banyak orang yang bisa tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, badannya sehat, ekonominya bagus, peluangnya banyak, tidak sholat banyak. Yang tidak berpuasa banyak. Yang hartanya berlimpah, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat banyak. Yang kesempatannya ada, ekonominya bagus, badannya sehat, tidak mau haji banyak, tidak mau umroh banyak. Padahal semua itu tidak bersangkutan dengan penyembelihan diri mereka. Artinya mereka tidak disembelih loh. Nah, ini kambing, domba, kibas, sapi, kerbau, onta siap disembelih, siap diakhiri kehidupannya demi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengabdi kepada kita. Mereka siap. Jadi pengabdian mereka kepada Allah itu melalui kita sangat luar biasa. Tidak ada bandingnya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Tidak ada apa-apanya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu lebih parah, lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Ini maksudnya. Lebih hina, lebih rendah daripada hewan ternak. Ini maksudnya. Semestinya mereka setelah menerima amanah, ya, mereka melaksanakan amanah itu, menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta ini, supaya nyata keberadaan Allah melalui diri kita kepada alam semesta.
Bukan nyata Allah, nyata keberadaan Allah melalui diri kita atas alam semesta. Itu tujuannya yang disebut dengan pengabdian tadi. Maka wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk menyatakan suara, menyatakan kata, menyatakan perbuatanku atas alam semesta. Itu tujuannya. Aku tidak jadikan mereka itu kalau tidak untuk itu. Nah, ternyata kita tidak lakukan itu. Kita dikuasai oleh manusia. Padahal dikatakan manusia itu zolim, manusia itu gelap, manusia itu punya sifat 17 yang tidak baik. Dikatakan lagi manusia itu jahil, bodoh, tidak berwawasan dan tidak berpengetahuan. Tapi kita yang nur, kita yang cahaya, kita yang mukmin, kita yang ruh tadi, tidak seperti itu mestinya. Oleh karena kita terjajah dan dijajah oleh hawa nafsu dunia syaitan tadi, bermula daripada anasir angin, air, tanah tadi, maka jadilah seperti ini kondisi kita. Lebih hina, lebih rendah daripada hewan ternak yang mereka siap disembelih, dipotong, dialirkan darahnya demi pengabdian kepada Allah melalui diri kita. Maka tidak ada rasa tidak adil Allah di sini. Ada di sini keadilan Allah. Hanya saja kita menikmati semua itu dengan rasa yang enak. Mereka menikmati semua itu dengan rasa yang enak pula jika mereka diperlakukan dengan sopan dan baik serta benar. Pertama, mereka disembelih atas dasar beribadah kepada Allah. Itu cita-cita mereka. Mereka dituntun dan dibawa dengan cara yang lemah lembut, tidak kasar, tidak main terjang menerjang, banting membanting, pijak memijak. Wah, itu kan karena mereka itu hewan, tidak mengerti apa-apa. Kalau kita tidak keraskan, maka akan begini jadinya. Kita ini punya akal untuk berpikir bagaimana cara melaksanakan itu supaya tidak terjadi kekasaran terhadap hewan tadi. Itu guna akal kita, cari trik dan tekniknya. Kan banyak sudah ditemukan sekarang tuh cara dan teknik untuk merebahkan hewan itu dengan baik dan tenang. Ini tidak. Ada itu kisah seketika perusahaan daging kaleng, entah dari negeri mana itu tidak tahu kita. Cara dia melumpuhkan hewan itu adalah dengan cara memukul kepala hewan itu dengan martil. Pukul. Pas kena kepalanya langsung roboh hewan tadi, dipotong. Ada yang cara ditusuk dengan listrik. Macam-macam. Kalau hewan-hewan seperti bebek, ayam, itu dilemparkan ke dinding sampai mati. Cuman ikan lele, ikan-ikan itu memang tidak bisa tidak, harus memang dipukul. Untuk menjinakkan itu harus dipukul. Tapi harus tetap dengan rasa kasih sayang dan bismillah. Itu etika-etikanya. Nah, jadi untuk penyembelihan hewan tadi digiring secara lemah lembut, diarahkan dengan lemah lembut, direbahkan secara lemah lembut, tidak dengan kasar. Mereka ini sudah besar loh pengorbanannya itu. Menyembelihnya pun dengan pisau yang tajam. Jangan dengan pisau tumpul, jangan dengan hawa nafsu, tapi dengan rasa diri kita. Itu. Dan yang lebih penting lagi adalah tempat di mana kita menyembelih hewan itu secara hakikat. Itu yang lebih penting lagi. Itu yang lebih penting lagi. Nah, seketika kita dikatakan imam masjid, imam masyarakat, diserahkan pisau, parang untuk menyembelih hewan, apa yang kita lakukan? Paling tidak kita membaca nama orang peserta kurban, kita sembelih hewan itu berdasarkan pemikiran kita, serat, keluar darahnya, mati dia, benar adanya, memang seperti itu hasilnya. Tetapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah. Apa bunyinya? Nah, ini
pada surat Al-Hajj ayat 32 dikatakan, di situ dikatakan, zalika wa may yu'azim sya'airullahi wa innaha min taqwa qulub. Zalika, sedemikian itu. Nah, zalika, sedemikian itu. Nah, sedemikian itu, barang siapa yang membesarkan syairullah, sesungguhnya syairullah itu ada di dalam hati orang yang bertakwa. Nah, jadi, dan barang siapa yang membesarkan, yang memuliakan syairullah, fa innaha min taqwa qulub. Jadi syairullah itu artinya syair, syairnya Allah, tempat nyata suara, kata, dan perbuatan Allah. Sesungguhnya dia itu berasal daripada hati yang bertakwa. Jadi syair Allah itu adalah ruh, itulah diri kita, sebenarnya diri yang menyuarakan, yang mengatakan, yang memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Itu hanya muncul di hati orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, walaupun ada ruh di dalamnya, dia tidak bisa dikatakan syairullah, tidak bisa dikatakan itu. Karena dia tidak menyuarakan, tidak mengatakan, tidak memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Tidak bisa dikatakan syairullah atau syairnya Allah. Tidak bisa dikatakan itu. Nah, ruh tadi, mukmin tadi, diri kita sebenarnya diri tadi, akan dikatakan syairullah atau syairullah jamaknya, itu jika dilaksanakan secara takwa. Itu. Nah, apa itu takwa? Nah, di sini saya menyimpang sedikit. Kita kadang-kadang kebingungan. Ada yang namanya mukmin, ada yang namanya takwa, ada yang namanya muslim. Mana itu tinggi tingkatnya? Ya sederhana saja. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Quran, ada yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman. Nah, itu dia. Siapa orang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia pernah melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, bersama Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhanmu? Maka dia menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Maka dia bersyahadat dengan syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah orang yang beriman. Namanya ruh, namanya mukmin. Itulah diri kita sebenarnya diri. Itu orang beriman. Tapi ingat, orang beriman itu dalam kondisi zero, nol, belum berbuat apa-apa. Itu hanya namanya saja orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Namanya saja. Nah, makanya dia diperintah untuk sholat. Ya ayyuhallazina amanu aqimis sholat. Hai orang beriman, dirikan sholat. Artinya apa? Orang beriman belum mendirikan sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya apa? Orang beriman belum melaksanakan puasa. Nah, seketika orang beriman, seketika ruh, seketika diri kita sebenarnya diri tadi melaksanakan semua ibadah, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan melaksanakan semua kebaikan yang Allah dan Rasul anjurkan, kita komitmen dengan itu, istiqomah dengan itu, itulah namanya orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang beriman yang telah melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah Allah ajarkan, Rasul ajarkan kepada mereka. Itulah orang yang bertakwa. Dan diharapkan itu serius, jangan main-main. Artinya jangan sembarangan. Karena untuk melaksanakan ibadah itu ada ilmunya. Pelajari sedalam mungkin, sepaham mungkin. Sehingga kita tidak ragu dalam melaksanakan ibadah. Kenapa kita laksanakan ini? Kenapa kita laksanakan? Kita tahu, paham dan maknanya. Itu artinya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dipesankan,
wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, jangan sampai malaikat maut datang kepada kamu sedangkan kamu belum berada pada posisi muslim atau orang yang selamat. Tentu orang yang selamat berada di negeri selamat. Mana itu tempatnya? Itulah Baitullah hakikat, yang jangkauannya jauh dari sentral alam semesta kita ini. Dipermudah agama ini dengan menjadikan negeri Mekah sebagai ganti Bakah, Ka'bah sebagai tanda Baitullah, Maqam Ibrahim sebagai tanda Ibrahim di Baitullah hakikat. Di situ kita berdiri dan berada bersama Tuhan di dalam penyembahan. Itu dimudahkan saja. Nah, itulah negeri selamat. Mandakalahu kana amin. Siapa yang masuk ke dalamnya aman sentau salah dia. Dalam artian apa? Dalam artian hakikat, bukan fisik. Kalau fisik, wah, di dalam Masjidil Haram itu banyak copet, banyak pencoleng, pencuri. Bahkan maaf, terkadang ada juga orang-orang yang tidak baik di situ. Tapi dalam artian hakikat ruhnya itu, selama dia bisa mengenang Allah, mengenang Rasul di tempat itu, dia akan selamat. Kenapa sedemikian? Seketika kita melihat Ka'bah, hukumnya sama dengan melihat Baitullah hakikat. Seketika kita melihat Baitullah hakikat, hukumnya sama dengan melihat Muhammad. Seketika kita melihat Muhammad, hukumnya sama dengan melihat Allah. Hukumnya. Nah, itulah sebabnya kenapa usaha kita di dalam sholat tidak lebih daripada itu. Fatahhizu min maqama Ibrahimus sholat. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di sini. Itu tepatnya adalah di depan Ka'bah. Dimulai daripada kata falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan di rumah ini. Kalau tidak seperti itu, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat itu sendiri. Takbir diangkat, dia pergi ke mall, ke pasar, ke kebun, macam-macam. Dia yang meninggalkan sholat itu sendiri. Kalau tidak seperti itu, fawailul lil musallin. Di ayat lain dikatakan, Al-Anfal 35, wa makana sholat tahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Nah, bima kuntum takfurun, sholat mereka yang tidak di rumah itu sama dengan bersiul-siul saja, bertepuk-tepuk tangan saja, rasakan oleh kamu azab. Diazab dia oleh penyakit hatinya. Melihat orang senang, melihat orang kaya, melihat orang berhasil, dia gelisah, iri, dengki, hasud, fitnah. Tersiksa kehidupannya, rusak aura kejiwaannya, rusak aura pemikirannya, sampai dia gelisah dalam kehidupannya, tersiksa dia. Kenapa? Tidak terjadi bagi dia wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, di situ aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Itu Al-A'raf 43 tuh kalau saya tidak salah. Cek nanti. Di situ dicabut penyakit hati. Makanya kalau kita sudah sholat, kita tidak ada iri dengki lagi melihat orang lain. Tidak ada kebencian, tidak ada. Tidak ada keinginan mengambil hak orang lain. Tidak ada keinginan merusak orang lain. Tenang, adem kita, tidak banyak urusan. Tidak tomat. Orang mau beli mobil silakan, mau beli motor silakan. Kita memanfaatkan kepentingan kita untuk kita dengan apa yang kita mampu. Jangan dipaksakan. Kita tidak mau didorong oleh hawa nafsu untuk kepentingan-kepentingan kita yang pada hakikatnya itu belum terjangkau oleh kita. Ini yang merusak diri kita. Hutang piutang, pinjam meminjam tidak terbayar, akhirnya merusakkan nama dan diri kita. Itu perlu kita pahami. Efek apa? Efek hawa nafsu dunia syaitan dalam diri kita. Nah, di situ dicabut. Nah, itu. Nah, bagi mereka yang tidak sholat seperti itu, tidak dicabut penyakit hatinya. Maka tersiksalah dia. Kenapa? Bima kuntum takfurun. Karena kamu itu kafir. Karena kamu itu ingkar. Tidak ikut prosedur yang diajarkan. Nah, itu. Nah, disinilah tempatnya kita bertemu dengan Tuhan di dalam penyembahan.
termasuk kita menyembelih hewan kurban tadi. Maka dikatakan di situ tadi, zalika wa may yu'azzim sya'airullah fa innaha min taqwa qulub. Itu Allah menceritakan syairullah atau sya'airullah itu dari diri kita. Diri kita yang mana? Diri kita yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah. Itu baru takwa namanya. Makanya innaha min taqwa qulub. Di ayat berikutnya dikatakan lagi, lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma summa mahiluha ilal baitil atiq. Dikatakan situ. Apa terjemahannya? Bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu ada beberapa manfaat. Artinya bisa dijadikan kendaraan, bisa dijadikan makanan atau santapan lezat sampai kepada waktu yang ditentukan. Artinya tidak selamanya dia jadi kendaraan. Suatu ketika dia akan diakhiri pada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat wajib serta akhir masa penyembelihannya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq, ke Baitullah. Simbolnya itu adalah Ka'bah. Sama dengan sholat tadi. Rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita berada di tempat itu. Di situ kita mengangkat takbir. Di situ kita berucap dan berkata. Di situ kita ruku. Di situ kita i'tidal. Di situ kita sujud. Di situ kita duduk. Di situ kita berdoa dan memohon. Nah, di situ pula kita menyembelih hewan kurban ataupun menyembelihan hewan-hewan apa saja, di situ hakikatnya. Ketetapan hakikat di mana? Di ingatan. Maka kita bawa hewan tadi, kita sembelih dia di tempat yang sudah ditetapkan di depan Baitullah hakikat. Tapi tidak mungkin ke Baitullah hakikat, Baitullah syariat, itulah Ka'bah dengan rasa kita, ingatan kita, pemikiran kita, dan daya khayal kita. Itu. Nah, begitu cara kita melakukan penyembelihan hewan kurban dan hewan-hewan yang lainnya. Semestinya seperti itu. Kenapa seperti itu? Nah, penyembelihan hewan itu sebenarnya adalah cara kita mengembalikan dia kepada Tuhannya kembali. Di tempat di mana dia muncul. Yang kita makan kan dagingnya itu. Jiwanya, ruhnya dan bahasa kita, itu kan dikembalikan kepada Tuhannya. Di mana tempat kita mengembalikan? Ya di tempat dia keluar. Di Baitullah hakikat. Syariatnya itulah Ka'bah tadi. Tepatnya Hajar Aswad. Babus Salam. Pintu di mana keluar masuknya ruh. Tak satu pun ibu-ibu hamil yang menghamili anaknya, semua ruhnya bermula dari Baitullah hakikat. Diturunkan ke dunia, dimasukkan ke dalam sebuah pintu antara akhirat dan dunia, antara gaib dan zohir, tepatnya di Hajar Aswad. Itu makanya ceritanya seperti ini. Dulu kan dalam hakikat akal sudah saya sampaikan bahwasanya kita ini dulu adalah umat yang satu. Seketika kita dipecah daripada Muhammad, dibangkitkan daripada Muhammad, nama kita Nur. Seketika kita bersaksi di hadapan Tuhan, nama kita mukmin. Tapi mukmin itu adalah nur, cahaya. Di antara kita ada yang bertubuhkan cahaya, namanya malaikat Jibril CS. Di antara kita ada yang bertubuhkan tanah, namanya Adam, itulah kita, kelompok kita. Ada lagi mukmin atau nur tadi bertubuhkan api, namanya bangsa jin, Azrail bin Janu CS. Di bawahnya ada standar lagi, angin, air, tanah, api. Jadi mukmin tadi, nur tadi, ruh tadi dimasukkan ke dalam angin, namanya roh rehan. Dimasukkan ke dalam air, namanya roh rahmani. Dimasukkan dalam tanah, namanya roh jasmani. Dimasukkan ke dalam api, namanya roh idafi. Disatukan keempat unsur tadi, terbentuklah asal muasal terciptanya langit dan bumi beserta isi-isinya, termasuk kita tubuhnya.
hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya. Jadi apapun dia, mau biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, hewan-hewanan, apapun bentuk hewannya, semua isi dalamnya pada hakikatnya sama dengan isi dalam diri kita. Hanya karena bentuk dan casing, standar fisik menjadikan gerak dan langkah kita berbeda dengan mereka. Dan jangankan kita dengan tumbuh-tumbuhan, jangankan kita dengan hewan, kita laki-laki dengan perempuan saja sama-sama ruh di dalam dadanya, karena berbeda jenis kelamin, berbeda fungsi, maka kita disebut Oke, saudara, kita pending, ada tamu. Assalamualaikum.